Ya, tidak terasa sudah menuju Lebaran ya. Ini artinya pesanan kue kering mulai meningkat. Tidak terkecuali sajian kue kering unik, salah satunya adalah kastengel tauco ala Kabupaten Cianjur. Oh, kastengel tapi tauco ya. Nah, tapi Fani nggak cuma pesanan kue kering aja meningkat, tapi juga parcel nih pasti ya. Pesanan parcel juga sudah mulai meningkat. Di Blitar ada yang unik dari parcelnya, yaitu menggunakan mebel rumah sebagai kemasannya. Kabupaten Cianjur, Jawa Barat punya julukan sebagai Kota Tauco. Bukan tanpa sebab, karena wilayah ini memang sejak dahulu dikenal sebagai sentra produksi tauco dan masih terus bertahan hingga kini. Melimpahnya bahan masakan yang terbuat dari fermentasi kacang kedelai ini menjadikan ide bagi pembuat kue di Cianjur untuk menjadikannya salah satu bahan pembuatan kue. Salah satunya adalah kastengel tauco. Aku mau beli produk kastengel tauco ya, kue tauco. Sering beli? Sering, udah jadi langganan juga. Karena kan produk ini beda dari yang lain ya, perpaduan tauconya, terus kejunya juga kerasa banget gitu, gurih. Pembuatan kastengel tauco sama seperti kastengel pada umumnya, yakni menggunakan tepung terigu, kuning telur, mentega, keju dan diaduk menjadi satu dengan tambahan tauco. Adonan yang sudah siap kemudian dicetak berbentuk menyerupai bunga, kemudian diberikan taburan keju parut lalu dipanggang. Menjelang Lebaran, produksi kue kastengel tauco meningkat seiring dengan bertambahnya permintaan. Kastengel tauco ini dijual mulai dari Rp25.000 hingga Rp38.000. Menjelang Lebaran, pesanan parcel berlahan-lahan mulai meningkat. Seperti yang dirasakan pengusaha parcel di Kabupaten Blitar, Andreas Prasetyo. Agar terlihat berbeda, Andreas menggunakan perabotan rumah tangga sebagai kemasannya. Misalnya, seperti rak maupun meja. Menjelang Lebaran ini, Andreas bisa menerima pesanan hingga 200 parcel. Di tahun ini kami berinovasi dengan memberikan hampers yang berwujud mebeler seperti ini. Jadi ini meja serbaguna, terus ini kemudian rak nakas, dan beberapa produk unggulan yang lain. Intinya, bagaimana para pemudik ini yang mau pulang ke rumah, ke keluarga, itu mereka bisa memberikan kenang-kenangan, selain bisa dimakan, barangnya juga bisa dipajang. Parcel mebler ini dijual mulai dari 400 ribuan hingga jutaan rupiah tergantung mebel yang digunakan serta isinya. Tim Liputan CNN Indonesia. Banyak sekali aktivitas yang bisa kita lakukan saat menunggu waktu berbuka puasa alias ngabuburit ya. Contohnya nih, di Sumedang ada kontes ikan lohan yang diikuti peserta dari berbagai daerah di tanah air. Betul sekali Aldi. Nah, kalau di Bekasi ini ada pameran hewan yang diikuti belasan komunitas. Kita simak bersama informasinya. Kontes dan pameran ikan lohan ini digelar di Sumedang pada Minggu pagi. Para pemilik ikan yang mengikuti kontes ini rela datang jauh-jauh dari berbagai daerah, mulai dari Jakarta hingga Sumatera Barat. Salah satunya adalah Ayu yang secara khusus datang dari Jakarta untuk mengikutkan ikan peliharaannya dalam kontes kali ini. Udah 5 tahun. 5 tahun. Ikan udah lama ya? Udah, dari kecil. Kegiatan yang kali ini digelar bertepatan dengan bulan Ramadan sekaligus menjadi tempat ngabuburit bagi para pengunjung yang hadir. Ngabuburit sambil melihat beragam hewan juga dilakukan pecinta hewan di Bekasi, Jawa Barat. Digelar di Taman Kreatif Center Bekasi Timur, 11 komunitas pencinta hewan dari Jakarta dan Bekasi memamerkan koleksi hewan peliharaan mereka. Ada ular, musang, hingga kura-kura yang bisa dilihat. Musang bulan. Nah, musang bulan itu bedanya apa dengan musang yang lain? Dari postur badan juga beda. Postur badan, terus sama warna beda orang. Kalau ini usia berapa tahun? Ini usia 3 tahun. Susah nggak sih ngerawatnya? Ya gampang sih dibilang. Kayak dibilang sama kayak kucingnya, malah gampangan ini. Selain sebagai alternatif ngabuburit, ajang ini juga menjadi tempat silaturahmi serta sarana edukasi bagi masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.